Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan belajar kita tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Ibnu Katsir, dan kita di surat Al-Fatihah masuk ayat ke-7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau bernikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah ayat 7. Pada waktu yang lalu telah disebutkan hadis tentang jika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, sampai akhir. Maka Allah mengatakan, ini untuk hambaku dan bagi hambaku yang ia minta. Firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, adalah sebagai penjelas jalan yang lurus. Dan menurut para ahli nahwu ini adalah badal atau pengganti dari jalan yang lurus, atau bisa juga sebagai atof bayan atau penjelasan yang disandarkan. Wallahu alam. Mengenai orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah telah disebutkan di dalam surat An-Nisa, di mana Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 69-70. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat berupa ketaatan dan menyembahmu kepada mereka, para malaikat, para nabi, orang-orang siddiq, para syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan itu merupakan persamaan bagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas tentang jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ia berkata, mereka adalah para nabi. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa itu adalah orang-orang yang beriman, seperti juga yang dikatakan oleh Mujahid. Waqi berkata, mereka adalah kaum muslimin. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, mereka adalah Nabi SAW dan orang-orang yang bersamanya. Tafsir yang telah disebutkan dari Ibnu Abbas itu lebih umum dan lebih meliputi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin", bukan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat. Jumhur ulama membaca ghairi dengan jar sebagai sifat. Az-Zamakhsyari berkata, ia bisa bicara nasab atau ghairo sebagai hal, dan itu merupakan cara baca Rasulullah SAW dan Umar bin Al-Khattab. Dan diriwayatkan dari Ibnu Katsir bahwa hal di sini adalah untuk menjelaskan dhamir hum pada alaihim, sedangkan amil dari an'amta alaihim adalah ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim.
Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka yang telah disebutkan sifatnya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, memiliki sifat istiqomah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan para rasulnya, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan mereka yang dimurkai, yaitu mereka orang-orang yang telah rusak keinginannya. Mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka menyimpang dari kebenaran itu. Dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, dolin, yaitu mereka yang hilang ilmunya, sehingga mereka kebingungan dalam kesesatan dan tidak mendapatkan jalan menuju kebenaran. Maka perkataan tersebut dipertegas dengan huruf la atau tidak untuk menunjukkan bahwa kedua jalan tersebut adalah jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian ahli nahwu menganggap kata ghair atau tidak di sini adalah istisna atau pengecualian. Maka berdasar ini mereka dikecualikan dari golongan orang-orang yang telah diberi nikmat. Tetapi apa yang telah kami sebutkan itu lebih utama karena perkataan penyair ini. Engkau ini seperti unta Bani Aqiyas yang menguduhkan kedua kakinya saat menyerang. Maksud kamu ini seperti salah seorang unta Bani Aqiyas, lalu dibuang yang disifatinya dan dianggap cukup dengan sifatnya saja. Begitu juga dengan bukan mereka yang dimurkai. Maksudnya yaitu bukan jalannya mereka yang dimurkai. Maka dirasa cukup menyebutkan mudhof ilaihnya atau yang disandari saja, tanpa menyebutkan mudhofnya yang disandarkan. Pengertian seperti itu telah ditunjukkan oleh konteks isi ayatnya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, ghairil maghdubi alaihim, bukan mereka yang dimurkai. Di antara para ulama, ada yang menganggap bahwa kata bukan pada firman Allah Azza wa Jalla, waladdallin, bukan mereka yang sesat, adalah hanya tambahan saja. Karena perkataan yang sebenarnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan mereka yang dimurkai dan yang sesat. Tetapi yang benar adalah penjelasan yang telah kami sampaikan. Oleh karena inilah, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam meriwayatkan di dalam kitabnya Fadailul Quran, satu riwayat yang dengan sanadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia membaca ghairil maghdubi alaihim wa ghairid dhalin. Riwayat ini sanadnya sahih. Demikian juga diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa ia juga membaca seperti bacaan Umar. Tetapi ada kemungkinan itu semua sebagai penafsiran mereka berdua dari ayat tersebut. Di antara bukti yang menguatkan bahwa pada ayat bukan mereka yang sesat terdapat kata la atau bukan sebagai penguat negasi, agar tidak dikira bahwa ayat tersebut disandarkan kepada ayat orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, dan juga untuk membedakan antara dua jalan yang berbeda. Maka jalan orang yang beriman meliputi pengetahuan tentang kebenaran dan pengamalannya. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak mengamalkan yang mereka ketahui dan orang-orang Nasrani tidak memiliki ilmu dari yang mereka amalkan. Oleh karena itu orang-orang Yahudi mendapatkan murka dan orang-orang Nasrani mendapatkan kesesatan. Karena orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan, maka ia berhak mendapat murka. Berbeda lagi dengan orang yang tidak tahu. Sedangkan orang-orang Nasrani, ketika mereka bermaksud untuk melakukan sesuatu, namun mereka tidak melakukannya dengan cara yang benar, yaitu mengikuti Rasulullah SAW yang benar, maka mereka pun menjadi sesat. Dan masing-masing dari orang-orang Yahudi dan Nasrani ini adalah sesat lagi dimurkai. Namun sifat yang paling khusus untuk orang-orang Yahudi adalah dimurkai. Seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan tentang mereka.
man la'anahullahu wa ghadiba alaih, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 60. Dan sifat yang paling khusus untuk orang-orang Nasrani adalah sesat. Seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan tentang mereka, qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 77. Mengenai ini banyak terdapat hadis dan asar. Oke. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Adi bin Hatim, ia berkata, kuda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba, maka mereka membawa bibiku dan orang-orang. Setelah mereka tiba di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dibariskan. Maka bibiku berkata, wahai Rasulullah, utusan itu telah tiba dan aku sudah tidak punya anak, padahal aku ini adalah seorang nenek yang sudah tua. Aku tidak memiliki orang yang melayaniku. Maka berilah aku seseorang, pasti Allah akan membalas kebaikanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapakah utusan yang ingin kamu ambil? Bibiku berkata, Adi bin Hatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang lari dari Allah dan Rasulnya. Bibiku berkata, berikanlah ia kepadaku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seseorang yang bersamanya itu kembali, bibiku melihat ternyata orang itu adalah Ali. Berkata, mintalah kepada orang itu. Maka bibiku pun meminta kepada orang itu. Lalu orang tersebut memberi perintah. Kemudian bibiku datang kepadaku lalu berkata, aku telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan ayahmu. Ia pernah didatangi oleh seseorang, lalu orang itu mengenainya. Ia kembali datangi seorang, kemudian orang itu mengenainya. Aku pun mendatanginya, ternyata di isinya ada seorang perempuan dan satu atau dua orang anak. Dan disebutkanlah kedekatan mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adi berkata, maka aku tahu bahwa kekuasaan beliau tidak seperti Kisra dan Kaisar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Adi, apa yang membuatmu lari untuk mengucapkan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah? Apakah ada ilah selain Allah? Apa yang membuatmu lari dari mengatakan Allah Maha Besar? Apakah ada sesuatu yang melebihi keagungan Allah? Adi berkata, lalu aku pun masuk Islam. Maka aku melihat wajah beliau yang berseri. Lalu beliau berkata, innal maghduba alaihimul yahudu wa innad dallina nasara. Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh At-Tirmizi dari hadis Samak bin Harb, dan ia mengatakan hadisnya hasan gharib. Kami tidak mengenalnya kecuali dari hadis ini. Ibnu Katsir berkata, hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Hamad bin Salamah dari Samak, dari Murri bin Qotori, dari Adi bin Hatim. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang firman Allah Azza wa Jalla, bukan mereka yang dimurkai. Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang Yahudi, dan bukan pula mereka yang sesat. Beliau berkata, orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari Ismail bin Abu Khalid dari Asy-Sya'bi dari Adi bin Hatim. Hadis Adi bin Hatim ini diriwayatkan dari berbagai jalan dan ia pun memiliki lafaz yang banyak dan panjang untuk disebutkan. Abdul Razak meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Syakik bahwa ia dikabari oleh seseorang yang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sedang berada di Wadil Qura di atas punggung kudanya. Beliau ditanya oleh seseorang dari Bani Al-Qain. Orang itu berkata, wahai Rasulullah, siapakah mereka ini? Beliau menjawab,
al-maghdubu alaihim wa asyara ilal yahudi wad-dalluna humun nasara. Orang-orang yang dimurkai sambil menunjuk kepada orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Diriwayatkan juga oleh Al-Jariri, Urwah, dan Khalid Al-Hazza dari Abdullah bin Syakik, namun mereka memursalkannya dan tidak menyebutkan orang yang mendengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dari riwayat Urwah disebutkan namanya, yaitu Abdullah bin Umar. Wallahu alam. Oke, alhamdulillah, kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.